lagi bersama saya Sylvia Anggraini di Bincang Mahasiswa. Jadi kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali. Kita sudah bersama bintang tamu kita dari salah satu mahasiswa di UIN Bandung, yaitu dengan Teh Sina. Halo Teh Sina. Halo teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita akan membincang bahas tentang seks dan gender. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Nah, langsung saja nih kita kembali kepada Teh Sina. Jadi gimana sih Teh Sina dengan awalnya dengan pengertian gender itu dan seks sendiri? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Sina Nurani Nazila. Teman-teman bisa panggil saya Nana. Untuk pertanyaan pertama, mungkin kita kategorisasikan dulu antara seks dan gender itu berbeda ya. Untuk yang pertama kita bahas dulu seputar seks. Apa itu seks? Dari pengertian umumnya, seks itu perbedaan biologis dari fisik, hormon atau kromosom yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Di mana untuk laki-laki ini ditandai dengan penis dan untuk wanita ditandai dengan vagina. Perbedaan biologis ini merupakan perbedaan biologis yang umum, dasar yang umum untuk menentukan mana laki-laki dan mana perempuan. Seperti itu. Oke, nah jadi itu teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa menyimak itu adalah pengertian umum ya dari gender dan seks. Oke teman-teman, mengenai pengertian seks sendiri tadi sudah dijelaskan ya sama Tesina. Nah ada perbedaan nih antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang laki-laki itu mempunyai penis dan perempuan itu ada yang mempunyai vagina. Nah jadi di sini apa sih yang dimaksud penis dan vagina itu, benar gak sih? Nah jadi kita akan lebih tahu lanjutnya nih mengenai penis dan vagina itu termasuk apa gitu. Nah jadi langsung saja kita tanyakan kepada Tesina. Silakan. Oke, terima kasih Teh Silvi. Sebelumnya, teman-teman tadi sudah dijelaskan bahwa vagina dan penis itu merupakan perbedaan biologis yang umum untuk membedakan mana laki-laki dan perempuan. Sementara untuk si alatnya sendiri, vagina dan penis ini masuk kepada alat reproduksi namanya. Nah, alat reproduksi itu apa? Alat reproduksi itu merupakan organ-organ biologis yang dimiliki laki-laki dan perempuan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Tentunya, alat reproduksi laki-laki dan perempuan itu berbeda dari sistem dan kemampuannya. Kalau dari perempuan, kita mengenal itu untuk dari organ luarnya, perempuan itu dalam vaginanya itu terdapat bagian-bagian, ada yang disebut dengan vagina, cervix, tuba fallopi, kemudian di bagian dalamnya ada rahim, ovarium, ada yang namanya hormon estrogen dan progesteron, kemudian ada juga yang dinamakan gondola mamae. Sementara untuk laki-laki, itu dari bagian luarnya memiliki penis, kemudian skrotum, testis, sementara untuk di bagian dalamnya itu laki-laki memiliki sperma dan yang namanya hormon testosteron, seperti itu. Kemudian ada juga nih hormon yang dimiliki oleh laki-laki juga perempuan, namanya itu hormon Follicle Stimulation Hormone dan Luteinizing Hormone, kayak gitu Teh Silvi. Oke, dari sebelumnya kita sudah membahas tentang seks dan alat reproduksi gitu. Nah, pernah dengar nih sebelumnya saya tentang potensi seks dan reproduksi gitu. Nah, jadi kenapa gitu masih disebut potensi padahal antara laki-laki dan perempuan itu memiliki keduanya gitu. Nah, mari kita beri kesempatan untuk Tesina buat menjawabnya. Jadi kenapa gitu masih disebut potensi kan padahal laki-laki dan perempuan sudah memiliki seks keduanya gitu. Oke, pertanyaan yang bagus, Teh Silvi, mengenai potensi seks dan reproduksi. Untuk penjelasannya sendiri, potensi seks dan reproduksi itu merupakan kemampuan perempuan dan laki-laki untuk menggunakan alat kelamin dan reproduksinya sehingga dapat menghasilkan keturunan. Pertanyaannya, kenapa kok masih disebut dengan potensi? Padahal laki-laki dan perempuan itu jelas memiliki seks dan alat reproduksi, kayak gitu kan? Jadi yang perlu digarisbawahi itu yang pertama, tidak semua perempuan mampu menghasilkan sel telur. Ada kondisi di mana perempuan ini sel telurnya itu tidak bisa dibuahi, sehingga nantinya mereka itu tidak bisa hamil, atau mungkin bisa disebut dengan mandul gitu ya. Ada juga kasusnya itu perempuannya itu ya dia tuh memang memiliki potensi untuk hamil, tapi dia memilih untuk tidak hamil. Kemudian ada juga perempuan yang sedang dalam fase menyusui, tapi dia itu tidak bisa menyusui dikarenakan ASI-nya itu tidak subur. Kemudian ada juga laki-laki yang memang tidak semua laki-laki itu mampu menghasilkan sperma.
dan tidak juga semua laki-laki itu spermanya subur. Ada laki-laki yang memang mampu menghasilkan sperma, tapi spermanya itu tidak bisa membuahi sel telur gitu kan. Kemudian yang paling penting itu, tidak semua perempuan dan laki-laki mau menggunakan sel telur atau sperma untuk bereproduksi. Sehingga nantinya itu akan menimbulkan fenomena yang namanya child free. Atau ya memang mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Mereka menikah, tapi ya sudah, mereka hanya hidup berdua saja. Kemudian ada juga kalau di Indonesia itu namanya program keluarga berencana. Itu bukan berarti mereka tidak bisa memproduksi anak, tapi memang ada aturan-aturan yang mereka taati, yang mereka ikuti sehingga jarak untuk memiliki anaknya itu nantinya bisa teratur kayak gitu. Dan yang mempengaruhi faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa dikarenakan faktor biologis, faktor psikis, atau bisa dipengaruhi dari faktor seksualnya juga kayak gitu Teh Silpi. Oke, jadi tadi kita sudah membahas tentang seks, alat reproduksi, dan potensinya nih. Nah, jadi teman-teman kita kembali ke tema awal gitu. Nah, tentang pengertian gender. Nah, apa sih gender itu? Maksudnya apa sih? Pengertiannya apa sih gitu? Nah, pasti teman-teman menanyakan gitu. Atau mungkin yang awam juga nggak tahu banget tentang emang gender itu apa. Nah, kali ini akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita yaitu Tesina. Oke, Teh Silpi, mengenai pengertian gender gitu kan. Gender ini menurut bahasa diartikan sebagai the grouping of words into masculine, feminine, and neuter according as they are regarded as male, female, or without sex. Artinya apa? Artinya gender ini kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin, feminin, dan atau tanpa keduanya. Atau kita bisa disebutnya dengan gender netral. Atau ada juga yang menyebutnya dengan non-binary, kayak gitu. Jika seks itu lebih ke biologis, maka gender ini lebih ke jenis kelamin sosial kita sebutnya. Identifikasinya itu bukan karena kodrati, melainkan karena konstruk sosial itu sendiri. Spesifikasinya, gender itu adalah perbedaan sifat, sikap, peran, kuasa, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, kayak gitu. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian gender dengan jelas oleh Tesina ya. Teman-teman bisa simpulkan sendiri apa itu gender, tadi sudah dijelaskan ya, panjang lebar dan sudah jelas banget gitu. Nah, selanjutnya nih kita mengetahui tentang identitas gender gitu. Jadi pasti masing-masing punya identitasnya dan apa sih yang ditentukan oleh gender tersebut mengenai identitasnya gitu. Nah, langsung saja ini dijawab oleh Tesina. Oke, Teh Silpi, mengenai identitas gender ini ya. Nah, untuk gender sendiri itu pertama ditentukan oleh budaya masyarakat tertentu. Contohnya gini Teh Silpi, ada salah satu etnis di Sumatera Barat yang mengharuskan itu perempuan yang memberikan nafkah kepada laki-laki. Sementara yang terjadi di kita fenomenanya itu terbalik, laki-laki yang menafkahi perempuan gitu kan. Jadi beda masyarakat, beda budaya, beda juga konstruk sosialnya. Kemudian yang kedua, waktu pada saat itu. Contohnya, dulu perempuan itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Banyak sekali tantangan-tantangan untuk menjadikan seorang perempuan menjadi pemimpin. Dikatakan syadul atau misalkan minculak itu ya kalau bahasa Sunda. Ada juga yang menyalahkan bahwa kalau misalkan perempuan jadi pemimpin itu menyalahi ayat Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sementara ketika dikaji lebih lanjut dalam fiqhun nisa juga itu bisa memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin sehingga setelah dulu itu RA Kartini memperjuangkan hak kewanitaan seperti wanita yang asalnya tidak boleh belajar dan lain sebagainya menjadi bisa belajar dan lain sebagainya sehingga pada saat ini itu muncul perempuan-perempuan pemimpin, sosok-sosok pemimpin yang patut untuk kita teladani, contohnya itu seperti Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kemudian yang ketiga tempat juga mempengaruhi identitas gender. Kenapa? Karena gini, contoh nih ya. Kalau di rumah, rata-rata itu memasak dilakukan oleh siapa? Ya, perempuan. Iya, oleh ibu gitu kan ya, masak itu. Oleh nenek, misalkan kalau lagi di rumah nenek. Sementara kalau kita main ke restoran atau hotel-hotel itu kira-kira yang masak itu siapa? Laki-laki ya chefnya ya. Iya, kebanyakan itu laki-laki kan chefnya. Nah, ini juga diartikan bahwa ternyata identitas gender kita itu menentukan bagaimana kita dipersepsikan, bagaimana kita diharapkan untuk berpikir dan bertindak sebagai laki-laki maupun perempuan berdasarkan cara pengaturan dan sebuah
maksudnya tuh cara pengaturan dari sebuah masyarakat kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang awam nih tentang tema kita yaitu gender, tadi sudah dijelaskan dari awal tentang pengertiannya, identitasnya. Selanjutnya ini kita akan dijelaskan oleh Tesina langsung mengenai tentang ketidakadilan. Nah, pasti kayak buat teman-teman yang awam, emang apa sih maksudnya ketidakadilan tuh gimana gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah mengerti mungkin kayak, oh iya ini tentang mungkin ada yang gender kayak pemilih gitu, nah atau sebagainya banyak ya. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui ciri-cirinya gitu, dari ketidakadilan gender tersebut. Jadi dijawab langsung oleh Tesina. Oke, sekarang pembahasan kita masuk ke ketimpangan gender atau ketidakadilan gender ya, seperti yang barusan sudah disinggung oleh Teh Silpi. Di sini mungkin saya lebih ke menjelaskan bentuk-bentuknya ya Teh. Untuk bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender itu yang pertama ada namanya violence atau kekerasan. Kekerasan ini bisa berupa fisik ataupun psikis. Kalau fisik itu seperti contohnya pelecehan seksual, pemerkosaan, dan sebenarnya pemerkosaan ini yang dilecehkan dan yang terjadi kekerasan itu bukan pada fisiknya saja, tapi pada mentalnya juga. Karena namanya pemerkosaan itu dalam tanda kurung dipaksa gitu kan. Kemudian yang kedua itu ada namanya double job atau beban ganda. Jadi untuk double job ini ada namanya itu beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis itu lebih berat daripada yang lainnya. Contoh, jika sekarang perempuan itu di rumah sudah memasak, mengurus anak, mencari uang juga gitu kan. Jadi capeknya itu ada dua, capek ngurus rumah, capek ngurus domestik, capek juga mencari nafkah. Sementara yang laki-laki ini, misalkan tugasnya itu hanya mencari nafkah saja. Kalau misalkan ada yang namanya bukan konsekuensi atau kita sebutnya perjanjian mungkin ya dari keduanya dan keduanya menyepakati itu tidak jadi masalah. Hanya saja jika salah satunya merasa terbebani itu yang dinamakan dengan ketidakadilan gender yang namanya double job itu. Kemudian ada juga namanya itu marginalisasi atau peminggiran. Di sini ciri-cirinya itu salah satu bentuk nyata dari marginalisasi ini adalah lemahnya peluang perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi. Jadi kebanyakan itu laki-laki yang ditempatkan di posisi-posisi strategis perusahaan, yang jadi manajer, yang jadi kepala bidang gitu kan, yang jadi CEO itu kebanyakan laki-laki dan perempuan itu dianggap tidak bisa dipinggirkan begitu saja. Sementara pada faktanya sekarang banyak juga perempuan yang memiliki powerful gitu kan. Kemudian ada yang namanya subordinasi atau penomorduaan, yang diartikan merupakan keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting, atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Jadi, masih bersinggungan dengan yang marginalisasi tadi ya, ada yang namanya itu, superior laki-laki itu di atas segalanya gitu, di atas perempuan. Laki-laki itu lebih powerful dari perempuan. Padahal banyak juga perempuan-perempuan maskulin yang ada di atas pria-pria yang feminim kayak gitu. Namanya juga kan kita bahas gender ya. Kemudian ada juga yang namanya itu stereotype atau pelabelan. Kita langsung ke contohnya saja mungkin ya. Di sini mungkin Teh Silpi pernah dengar istilah kupu-kupu malam gitu ya. Nah, itu kan kupu-kupu malam itu di labelnya itu diterapkan pada perempuan-perempuan yang suka keluar malam. Sementara sekarang perempuan yang keluar malam itu bukan hanya kupu-kupu malam, tapi banyak mahasiswa, pekerja-pekerja pabrik, perempuan-perempuan itu kan keluarnya malam. Jadi ketidakadilan gender ini ya mereka itu semena-mena dilabeli sebagai perempuan yang tidak baik. Ada juga misalnya laki-laki yang kerjaannya itu diam saja di rumah. Karena orang itu tidak tahu, maka dia dilabeli sebagai laki-laki yang tidak becus, tidak bisa mencari nafkah. Padahal siapa tahu di belakang itu sudah ada perjanjian antara si suami istri ini dalam pembagian tugas domestiknya. Misalkan laki-lakinya ya sudah mengurus rumah, perempuan yang mencari nafkah gitu kan. Ya hal-hal yang seperti ini yang disebut dengan ketidakadilan gender gitu kan. Sebenarnya masih banyak ketidakadilan gender dalam bentuk lainnya, tapi 5 bentuk ketidakadilan ini merupakan bentuk yang paling umum dan paling sering kita temui kayak gitu, Teh Silpi. Oke, baik. Sudah banyak sekali ya teman-teman tadi penjelasan dari awal tentang gender dan seks. Benar gak sih? Gitu. Nah, tadi kesimpulannya dari ketidakadilan gender itu ya jadi tidak mesti harus laki-laki mengerjakan kerjaan laki-laki, perempuan mengerjakan kerjaan perempuan gitu ya. Nah, jadi sekarang sudah banyak yang kebalik gitu karena
kebanyakan perempuan sana itu sudah powerful. Nah, ini juga bukannya kita mau ngomongkan lebih ke perempuan, benar gak sih? Gitu. Jadi kesimpulannya kita sudah mengerti bagaimana tentang gender dan seks tadi, terutama buat gender yang masih perang-perang, masih ketidakadilan ini kayak gini sebagaimana, itu udah pusing banget, bener gak sih? Itu udah banyak rame dan di media sosial juga gitu. Nah, jadi teman-teman kita cukupkan saja karena waktunya sudah habis kita bincang. Wah, sayang sekali ya. Padahal seru pembahasannya, bener banget ya. Lain waktu mungkin Nah, benar gitu. Nah, jadi teman-teman saksikan lagi di kita Bincang Mahasiswa. Dadah.